Rizky, lagunya indah banget ya ternyata ya. Tentang mengampuni gitu gak sih? Bener banget tentang mengampuni. Gimana kalau kita hari ini bahas tentang mengampuni Mbak? Boleh sih. Tapi dengerin dulu lah ya sampai rada akhir lah. Boleh. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Oke Mbak Christine, teman-teman yang muda kayaknya perlu disapa nih. Bener gak? Bener banget. Nah, teman-teman muda, nanti kalian boleh banget dengerin lagu ini sekali lagi. Tapi sebelumnya kita mau nyapa dulu kalian. Halo semuanya, semuanya. shalom. Nah, teman-teman muda, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tema yang spektakuler itu, baiknya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Mela dan di sebelah saya ini yang bernama Christine. Dialah yang nantinya akan memberikan pengalamannya, akan berbagi pandangannya, pokoknya semua hal tentang mengampuni. Tonton terus video kami ya teman-teman. Hari ini pokoknya kita akan belajar bersama, kita akan membahas mengenai mengampuni dengan tulus hati, membuat hati gembira. Betul begitu Mbak Christine? Betul banget. Nah, Mbak Christine, sekarang ini kan lagi banyak banget berita yang beredar bahwa teman-teman muda itu sering mengalami sedih, teman-teman muda itu sering mengalami rasa sakit hati, entah itu karena ditinggalkan, entah itu karena dikecewakan, dihianati, ataupun butuh pengalaman lainnya. Tapi Mbak Christine, ada beberapa teman dari kita ini yang di saat dia mengalami rasa sakit, dia itu bisa sembuh kembali, dia itu merasa damai kembali. Nah, katanya itu karena dia bisa mengampuni. Menurut Mbak Christine bagaimana? Kalau menurut saya nih ya Mbak Mela dan juga teman-teman muda, benar sekali ya, karena kayak dengan kita mengampuni itu, apalagi dengan tulus hati, itu tuh sama saja menyembuhkan luka kita gitu, menyembuhkan luka sakit. Sebab dengan mengampuni itu berarti orang tersebut itu sudah bisa mengikhlaskan, berdamai, dan juga menerima kenyataan itu, baik menerima kenyataan dalam dirinya, menerima kenyataan dalam orang lain juga. Jadi kayak, oh aku sudah bisa memahami gitu, oh ternyata memang seperti itu gitu. Nah dengan ya udah ketika kamu sudah bisa menerima itu, jadi kamu bisa kayak ya sudah, oh mungkin seperti itu, ya udah aku memaafkan lah gitu, seperti itu. Jadi dengan itu tuh kita jadi lebih kayak seneng gitu sih, melegakan ya ketika bisa mengampuni. Oke, teman-teman muda, sekarang kita ulik pengalaman Mbak Christine. Nah, Mbak Christine sendiri nih, pernah gak sih mengalami hal yang namanya mengampuni gitu Mbak? Pengalaman mengampuni ya berarti. Pernah sih teman-teman dan juga Mbak Mela. Ini kejadiannya beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Nah di situ tuh saya itu udah memberikan kepercayaan nih kepada teman-teman saya. Di situ banyak orang sebenarnya gitu. Nah tetapi teman-teman saya ini tuh kayak bisa dibilang menyepelekan gitu. Mereka merusak kepercayaan saya gitu. Mereka itu kayak mengkhianati bisa dibilang. Dia menganggap itu tuh kayak lelucon belaka gitu, kayak ini cuma bercanda gitu, padahal di situ saya itu benar-benar serius gitu. Nah di situ saya tuh merasa marah, kecewa, kenapa sih kok kalian kayak gitu, padahal aku tuh udah serius gitu kan, kecewa. Terus di situ jujur aja saya cuma bisa nangis sih Mbak Mela, kayak benar-benar kayak ya ampun kok gitu sih gitu. Terus habis itu, nah ketika itu tuh saya udah nggak mau mendengar penjelasan dari teman-teman saya gitu, kayak ngapain aku dengerin mereka gitu, kayak kan toh juga apa sih yang mau mereka jelasin gitu, kayak sudah malas duluan nih teman-teman gitu. Tetapi di sisi lain saya juga kepo gitu, kayak kok mereka kayak gitu kenapa ya gitu, kayak penasaran juga gitu. Akhirnya sambil nangis-nangis gitu, sambil kayak ditahan gitu sama salah satu teman saya ini tuh, dia bilang gini, aku mau minta dengerin dulu penjelasanku, ya kayak di drama gitu sih Mbak Mela, cuma itu terjadi beneran gitu. Nah terus dia menjelaskan semuanya. Intinya dari penjelasan itu tuh cara mereka bercanda itu memang seperti itu ternyata gitu. Jadi kayak mereka minta maaf dan tolong ya
cara bercanda kami memang seperti ini gitu. Terus Terus dipahami gitu ya. pengen dipahami gitu. Terus saya juga di situ kayak oh ya udah mungkin memang seperti itu. Nah di situ saya kayak ya saya merefleksikan juga kayak oh mungkin saya yang terlalu bisa dibilang terlalu baper mungkin ya karena saya mengenal mereka juga belum terlalu lama gitu. Mungkin saya belum memahami mereka gitu. Akhirnya di situ saya belajar untuk memahami mereka, kemudian dari saya bisa memahami itu, kemudian saya bisa memaafkan Mbak Mela, memaafkan atau mengampuni itu tadi, saya bisa mengampuni. Karena yang bikin saya terharu itu kan itu banyak orang ya, yang tadi menjelaskan itu hanya satu orang. Kemudian teman-teman yang lain itu ikut menghampiri saya gitu satu persatu gitu kan, kayak minta maaf, maaf ya tadi saya kebawa ke suasana, maaf ya tadi saya berbicara yang negatif tentang kamu, maaf ya ini. Dan di situ saya tuh merasa kayak ya ampun gitu, mereka berarti emang tulus minta maaf gitu sampai satu persatu menghampiri saya tuh kayak saya tersentuh juga sih sebenarnya gitu. Makanya itu saya bisa mengampuni mereka gitu. Nah ketika saya bisa mengampuni itu saya itu ngerasa kayak ya lebih lega aja sih, maksudnya luapan emosi yang tadi marah apa itu kayak hilang gitu, kayak diobati gitu sih Mbak Mela. Terus indahnya lagi ketika kami sudah berbaikan gitu kan ya, mereka itu ini sih kayak kita semakin dekat gitu, maksudnya semakin erat gitu. Ibaratnya yang kemarin nggak terlalu dekat, tetapi ada gesekan atau masalah itu yang akhirnya membuat kita tuh makin dekat gitu, karena kita itu jadi mengerti satu sama lain kan. Saya jadi memahami mereka yang emang leluconnya seperti itu, kemudian mereka memahami saya yang agak sensitif seperti itu. Nah dari situ dari pengampunan itu tuh ya ada hal yang indah gitu, yang menggembirakan gitu Mbak Mela. Oke teman-teman, di saat kita berusaha mau mengampuni, di situ timbul ketenangan, timbul kelegaan, timbul kedamaian, juga kegembiraan. Dan mungkin di sini Mbak Christine bisa mempertegas dan memperkuat teman-teman lagi, mengapa sih di saat kita mau mengampuni itu hati kita lega gitu? Kenapa sih Mbak? Kenapa hati kita lega? Ketika tadi aku bilang ketika hati kita marah, terus kemudian misalnya dikecewakan, itu kan kayak kita tuh ada beban gitu loh di dada tuh, kayak sesek banget rasanya. Kalau teman-teman pernah dikecewakan atau kayak mengalami peristiwa yang buruk kayak sesek gitu, kenapa sih kok bisa gitu kayak. Tapi kita tuh ya gak bisa meluapkan itu, gak bisa meluapkan emosi dalam diri kita. Nah itu tuh bikin kita makin apa ya, kayak bisa dibilang terpuruk, terkungkung dalam rasa sakit itu gitu. Nah ketika adanya pengampunan atau kamu bisa menerima dan mengikhlaskan keadaanmu yang sekarang ataupun orang yang telah menyakiti kamu itu jadi lega. Ibaratnya ketika kamu sakit terus ada obat gitu kan, kamu jadi sembuh ya, jadi fit kembali. Nah mengampuni itu kayak gitu, mengampuni ibaratnya obat yang ketika kamu merasa marah, ketika kamu kecewa sama seseorang, kamu ada pengampunan buat orang itu, ya udah rasanya kayak sakitmu tuh hilang gitu. Kayak ya perlahan-perlahan sih, emang nggak cepet ya, karena setiap orang butuh proses untuk mengampuni juga gitu. Tapi ya layaknya minum obat tadi kan, ada yang 3 hari sekali, ada yang itu, jadi pelan-pelan tuh pasti bisa sembuh gitu dengan mengampuni. Dan ibaratnya tadi bawa beban berat, bebannya itu tuh kayak dilepaskan, hilang gitu. Itu sih. Oke, baik banget penjelasannya Mbak Christine. Lalu menurut Mbak Christine sendiri, pengertian dari mengampuni itu apa menurut Mbak? Oke, kalau menurut saya ya, mengampuni itu adalah suatu tindakan di mana kita itu merelakan, memaafkan apa yang telah terjadi dalam hidup kita gitu. Nah, dan juga apa yang terjadi dalam hidup kita itu dalam arti bisa kejadian-kejadian buruk di dalam hidup kita, kemudian perlakuan orang lain yang mungkin kurang baik kepada kita. Nah itu juga salah satu bentuk tindakan ketika kita bisa mengampuni itu ya, menerima semua keadaan itu, merelakan, memaafkan gitu. Nah selain itu juga tindakan dimana kita bisa ini Mbak Mela, apa ya, mengikhlaskan gitu loh, mengikhlaskan dengan semua yang telah terjadi dalam hidup kita. Karena ketika kita bisa mengikhlaskan nih teman-teman, kita itu bisa berdamai loh Mbak Mela. Ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan, ketika kita kok
ada kejadian hidup yang nggak sesuai sama ekspektasi kita kan seringkali kita kayak kok kayak gini sih gitu kan. Nah itu salah satu ketika kita bisa berdamai itu juga mengampuni juga, kita kayak mengampuni diri kita sendiri. Oh ya udah deh, kalau nggak sesuai ekspektasi nggak apa-apa gitu, mungkin kedepannya kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah itu salah satu mungkin definisi atau pengertian menurut saya ya mengampuni itu seperti apa gitu. Nah mengampuni itu juga selain berdamai itu ya itu merelakan itu tadi, dan juga ya mungkin lebih berdamai sih Mbak Mela, berdamai sama semuanya itu, karena mengampuni itu lebih dari memaafkan menurut saya gitu. Oke, tepat sekali Mbak Christine. Nah sekarang nih Mbak, di depan kita nih sudah ada kita kira-kira mau ngapain ya? Kita penasaran nih Mbak Christine, menurut Mbak Christine apakah ada ayat ataupun perikop yang membahas mengenai pengampunan, dan kira-kira perikop mana sih yang menurut Mbak Christine itu tepat banget sama keadaan Mbak Christine mengenai mengampuni? Oke Mbak Mela, kalau bicara tentang Alkitab ya Mbak Mela ya, tentang kitab suci itu banyak banget sih sebenarnya kisah kisah atau pesan Tuhan Yesus mengenai mengampuni. Nggak jauh-jauh dari Alkitab, doa yang mungkin setiap hari hampir kita doakan, setiap hari hampir kita deraskan, doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus sendiri, tahu nggak Mbak Mela? Tahu dong. Nah, doa Bapa kami ya Mbak Mela ya. Iya. Di doa Bapa kami itu secara nggak sadar atau teman-teman mungkin sadar ada pesan tentang mengampuni loh. Tahu nggak Mbak Mela? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Begitu Mbak? Iya benar banget nih teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu ya. Nah di situ adalah pesan sebenarnya ketika Allah Bapa itu bisa mengampuni kita, maka kita pun juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita gitu. Nah, itu indah banget sih menurut saya, kayak ya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita aja ya mengampuni kita gitu loh, kayak dosa kita yang udah ngelakuin dosa berat ataupun sering mengecewakan hati Allah, itu tuh Allah atau Bapa itu bisa mengampuni kita. Nah kita misalnya yang kena masalah sedikit sama teman, dihianati sedikit aja kok susah banget mengampuni. Nah disitu salah satu ajaran tentang pengampunan itu sendiri. Kemudian kalau di Alkitab nih Mbak Mela nih, pernah nggak dengar kisah tentang ini loh, anak yang hilang? Si bungsu enggak sih itu Mbak? Iya bener banget sih bungsu ya. Teman-teman juga pastinya tahu ya kisah anak yang hilang. Itu kayaknya viral banget sih ya kalau di bahasa Alkitab. Itu tuh kayak mungkin viral gitu kan, karena sering banget kita dengar. Nah kisah si bungsu ini yang dia itu minta warisan ke ayahnya, padahal ayahnya belum meninggal, kan kayak ya kurang sopan ya malahan ya. Menurut tata jawab gitu ya Mbak? Iya, ya? kurang sopan banget kan, bapaknya masih ada kok udah minta warisan, itu kan mungkin kurang sopan banget ya. Nah tapi indahnya juga bapaknya ini mau memberikan warisan itu gitu, kayak ya udahlah enggak apa-apa dikasih gitu. Nah ketika si bungsu ini dikasih warisan, dia malah justru pergi meninggalkan ayahnya dan berfoya-foya gitu kan. Sampai akhirnya kehabisan uang gitu, dia bingung mau ngapain, akhirnya dia mau balik ke bapaknya, dan dia mikirnya kayak kalaupun bapak nggak bisa menerima aku sebagai anaknya, ya udah aku jadi budaknya ya kan. Iya. Nah itu dia udah kayak pesimis bisa juga, kayak akhirnya nggak mungkin mengampuni dia gitu, karena dia ya udah kurang sopan banget, malah nggak sopan gitu sama orang tuanya itu. Nah tapi indahnya nih Mbak Bella, itu indah menurut saya, gimana bapak ini mau mengampuni anaknya ini, bahkan bapak ini tuh kayak menunggu kepulangan anak ini gitu loh, kayak nunggu anaknya kapan ya pulang gitu, sampai akhirnya ketika anaknya pulang ini bukan justru dimarahin, tapi justru kayak peluk, dicium, kayak ya ampun anakku yang hilang tuh kembali lagi gitu kan. Nah itu kayak sesuatu yang indah gak sih Mbak Mela kalau diperhatiin gitu kan. Nah karena biasanya nih ya kalau kehidupan manusia, maksudnya pada umumnya ketika anak itu udah bisa dibilang nggak sopan sama orang tua, ketika balik lagi kan kayak diusir gak sih, kayak ngapain kamu kesini, ngapain kamu balik. Tapi dari kisah anak yang hilang ini itu menunjukkan kisah yang indah antara pengampunan dari sang ayah dan juga
anak yang diampuni gitu. Kayak menurut saya ini indah sekali, dimana bapak itu pasti terluka, sangat terluka. Satu, karena dia belum meninggal kok udah diminta warisannya. Iya. Ketika diberikan warisannya kok anak ini malah pergi berfoya-foya, bukannya mungkin mengurusi ayahnya, ataupun juga ikut membantu pekerjaan ayahnya, itu malah justru dia pergi gitu. Nah, indahnya tuh di situ, ayah yang dikecewakan, ayah yang ditinggalkan itu bisa mengampuni. Bahkan pengampunan yang indah itu terlihat ketika bagaimana ayah itu menyambut kepulangan anak. Oke teman-teman muda, kita tepuk tangan dulu untuk perikop yang telah dipaparkan oleh Mbak Christine. Sungguh ya, jika dipikirkan dan direnungkan itu indah banget Mbak, beneran deh. Iya dong, indah banget. Apalagi tentang pengampunan tadi ya. Nah, sekarang nih dari semua peristiwa dalam hidup kita gitu ya, baik yang khususnya yang sedih yang sudah kita lalui gitu, pernah nggak sih kayak kita mencoba untuk mengampuni gitu? Ya memang nggak mudah gitu dalam kita mengampuni, butuh banyak yang harus dilewati, kayak tantangannya, gimana kita bisa menerima dulu, kemudian kita bisa mengikhlaskan, kemudian kita baru bisa berdamai. Nah, setiap orang itu punya perjalanannya sendiri dalam mengampuni, Mbak Mila. Misalnya nih, saya mengampuni itu bisa butuh waktu 1 hari, saya sudah bisa mengampuni orang ini. Atau mungkin teman-teman ya di rumah, teman-teman yang dimanapun itu tuh baru bisa mengampuni setelah 1 bulan. Atau mungkin Mbak Mila bisa mengampuni setelah 1 minggu gitu kan. Setiap orang itu punya perjalanannya sendiri dalam mengampuni gitu. Tetapi ketika kita bisa melewati itu, ketika kita sudah bisa melewati itu tuh, kita akan merasa lega, kita akan merasa senang, kita sudah bisa melepaskan beban yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, sadar gak sih teman-teman dan Mbak Mila, ketika kita bisa mengampuni, kita itu justru bisa lebih berkembang menjadi orang yang lebih baik. Iya nggak? Karena gini, ketika kita itu belum bisa mengampuni nih, misalnya kasusku ya yang tadi, kepercayaanku dinodai atau dihianati gitu kan. Ketika aku belum bisa mengampuni, maka aku nggak bisa menaruh kepercayaan lagi kepada orang itu. Benar banget ya? Iya kan? Nah, ketika aku tidak bisa terbuka atau menaruh kepercayaan kepada orang lain, sama aja itu menghambat diriku. Aku masih terkungkung pada rasa itu. Beda ketika aku bisa mengampuni, aku bisa, aku akan mencoba untuk memberikan kepercayaan lagi kepada orang lain, maka aku akan berkembang lagi. Bahkan tadi relasiku akan semakin dekat gitu bersama temanku. Nah, itu sama. Tapi kalau misal kita nggak bisa mengampuni, ya udah, kita bakalan terkurung dalam rasa sakit itu. Kita nggak bisa berkembang, kita nggak mau bertemu dengan orang itu lagi. Padahal ketika kita bisa mengampuni, kita akan saling lebih dikuatkan. Persahabatan itu atau pertemanan itu akan lebih dikuatkan gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke teman-teman dan juga Mbak Mila. Lalu bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah teman-teman itu udah bisa mengampuni ya? Yo. Kalau saya pribadi sih ya Mbak, mungkin seperti yang Mbak Christine bilang ya, kalau proses mengampuni itu lama ya Mbak, bisa 1 minggu, bisa 1 hari, 2-3 hari, atau berbulan-bulan. Kalau saya pribadi itu tergantung sih Mbak, tergantung. Kalau permasalahannya yang saya anggap itu sepele, mungkin 1-2 hari saya bisa mengampuni. Tapi kalau pengalaman itu tersimpan di memori yang cukup, itu sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu mungkin bagi saya rada cukup lama juga. Tapi di sini bukan tidak bisa, hanya belum mungkin ya Mbak. Nah, teman-teman muda gimana nih? Kayaknya teman-teman muda juga ada deh yang seperti saya gitu, yang dalam mengampuni itu bisa cenderung lama, bisa cenderung cepat ya, tergantung pengalamannya mungkin ya. Dan sepertinya kita membutuhkan tips and trick dari teman-teman dari Mbak Christine. Kalau seandainya kita rada lama banget untuk mau mengampuni, gimana sih Mbak tips and tricknya? Oke, apa ya tips and trick ya? Ini agak susah ya teman-teman buat buat dipikirkan gitu tips and triknya. Tapi mungkin ada beberapa cara yang aku bisa usulkan buat teman-teman dan juga Mbak Mila gitu, mengenai gimana sih biar bisa mengampuni gitu. Yang pertama itu kayak kita menanamkan dalam diri kita sendiri bahwa
setiap orang bahkan kita sendiri itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita bisa menyadari bahwa oh aku juga pernah salah, mungkin dia sekarang baru mengalami juga kayak apa ya, dia juga salah kepada aku gitu. Jadi kayak memahami bahwa semua orang tuh pasti pernah salah gitu. Ya itu yang pertama. Dan juga terkadang kita juga harus menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu nggak mesti sesuai dengan rencana kita, karena siapa tahu ketika kita dikecewakan, ketika kita belum bisa mengampuni, dan dengan kita mengampuni itu tuh Tuhan itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih kuat, seperti itu bisa dibilang. Nah, itu jadi yang pertama, menyadari diri bahwa kalau kita itu ya semua orang tuh pernah salah, dan juga apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika orang lain itu melakukan kesalahan pada kita, ayo kita harus mau mendengarkan penjelasannya, Mbak Mila. Nah, seringkali yang menghambat kita untuk mengampuni adalah kita tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang yang bersalah pada kita. Gitu. Padahal seharusnya akan lebih baik apabila kita tuh mau mendengarkan. Karena ketika kita mau mendengarkan, kita akan tahu, oh ternyata dia berbuat salah itu karena ini toh. Oh ternyata alasan ini tuh berat juga ya. Ternyata dia melakukan kesalahan itu karena ini. Jadi dengan kita tahu alasannya, kita akan lebih mudah untuk memahami. Percaya nggak percaya pasti iya. Iya nggak sih? Iya sih. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Jadi kita akan berpikir 2 kali untuk nggak mengampuni dia karena kita tahu alasannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membawa permasalahan itu dalam doa, Mbak Mima. Jadi apa ya? Emang nggak mudah memaafkan itu. Saya juga seperti itu. Tetapi ketika kita mencoba untuk berdoa, kita mendoakannya dalam apa ya, membawa semua permasalahan dalam hidup kita dalam doa, itu tuh yang tadinya sulit mengampuni itu tuh jadi lama-lama kayak Tuhan yang menyembuhkan gitu. Entah itu apa ya, kan Tuhan nggak mungkin menjawab secara langsung ya, tetapi adalah peristiwa yang nantinya itu akan membuat kita sadar. Iya benar, kayak oh gitu ya Tuhan ya, kayak oh ya sudah gitu. Kayak lama-lama tuh akan menerima ikhlas gitu. Nah itu ada kekuatan doa itu ada di situ, Mbak Mila. Jadi kayaknya mungkin itu sih tips and trick atau dibilang usulan biar kita bisa mengampuni itu ada 3 itu kalau dari saya gitu teman-teman dan juga Mbak Mila. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Teman-teman juga cukup paham ya sampai sini ya. Ada 3 tips dan trik yang dipaparkan oleh Mbak Kristi. Nah teman-teman, biar kita lebih kuat lagi, tadi Mbak Kristina kan sudah mengatakan bahwa setiap pergumulan, setiap permasalahan kita bawa dalam doa agar kita juga diberikan ketenangan, agar kita diberikan juga kegembiraan dan kelegaan untuk mau mengampuni dan sesudahnya mengampuni. Nah sekarang Mbak, mari ajak kita untuk berdoa bersama Mbak, biar kita bisa lebih tenang lagi dan kita lebih siap lagi untuk mau mengampuni. Dan barangkali mungkin teman-teman yang merasa susah banget untuk mengampuni, yuk kita doain bareng-bareng ya Mbak. Oke. Baik teman-teman dan juga Mbak Mila, marilah kita ambil sikap doa untuk sejenak berbincang dengan Tuhan mengenai kegelisahan diri kita, luka-luka dalam diri kita yang sampai saat ini mungkin belum bisa terobati, dan juga bagaimana kita bisa nantinya Tuhan akan memberikan berkat pengampunan dan juga kekuatan bagi diri kita agar kita itu bisa mengampuni gitu ya. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu dan juga atas nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga detik ini. Bapak, terima kasih pula atas peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam hidup ini, baik peristiwa yang sedih maupun gembira. Bapak, kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami ini banyak juga peristiwa yang sedih yang mengecewakan hati kami, seperti kami dikhianati, dikecewakan, dan juga apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami yang seringkali membuat kami marah, kecewa, banyak merasakan perasaan-perasaan negatif.
Bapak kiranya melalui katekesi singkat yang telah tadi kami bicarakan, kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan juga diberikan rahmat untuk bisa saling mengampuni satu sama lain, untuk bisa menerima semua yang terjadi dalam hidup kami, mengikhlaskan, kemudian dan juga bisa berdamai dengan diri kami sendiri maupun dengan orang lain dan juga dengan Dikau ya Bapak. Nah, Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa mengampuni, kiranya Engkau membuka hati mereka, mengetuk pintu hati mereka agar mereka bisa mengampuni, bisa berdamai dengan semuanya, dan akhirnya pun mereka bisa lebih berkembang dan juga berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah teman-teman kita doakan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, luar biasa sekali Mbak Christine dan teman-teman ya yang sudah mendengarkan, sudah tersentuh, sudah tergerak bukan untuk katekese kali ini. Nah, saya harap teman-teman juga dapat lebih bisa mengampuni juga, dan pokoknya teman-teman jangan lupa like, comment, and share. Oh ya, share dulu. Subscribe juga boleh ya. Oke, boleh banget teman-teman, jangan lupa di subscribe pokoknya. Yuk kita dengerin lagi lagu yang sangat menyentuh itu Mbak. hatiku telah disakiti. Oke, terima kasih teman-teman.